Natal terakhir di tahun 2021. Ya, nanti berapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2021. Dan kalau kita lihat, Natal itu salah satu peristiwa besar dalam kristologi. Jadi bahasa teologi itu kristologi itu serangkaian peristiwa mulai dari kelahiran, sesudah itu kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Dan satu lagi yang kita nantikan yaitu kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Jadi dengan kita ada pada hari ini, saat pagi hari ini, kita lagi merayakan kelahiran, atau bahasa ininya juga adalah inkarnasi Yesus Kristus menjadi daging. Ya, Dia Putra Allah yang kudus, yang tanpa dosa, tanpa cacat. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Jadi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan coba lihat, yaitu pelajari dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Ya, kita lihat satu berita Natal yang ditulis oleh Matius, yaitu peristiwa datangnya orang-orang Majus dari timur. Ya, kita akan pelajari bersama-sama, yaitu di Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Ya, kita akan baca secara bergantian ya. Kita akan baca bergantian. Nanti juga mungkin bisa ditayangkan di depannya. Bagian itu ditayangkan di depan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Nanti semua jemaat Tuhan baca ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua sampai kita baca secara bergantian sampai ayat yang ke-11 saja. Ayo. Sudah ketemu semuanya? Itu di depan sudah. Saya akan bacakan ayat yang pertama, nanti jemaat Tuhan baca ayat yang kedua. Demikianlah kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja-raja Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadanya akan bangkit seorang pemimpin yang akan melakukan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat itu, sangat bersuka cita. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan puji Tuhan. Kita lihat satu peristiwa yang dicatat hanya oleh Injil Matius. Kalau di Injil Markus, Lukas tidak mencatat, yaitu datangnya orang Majus dari timur. Tapi dicatat, disoroti oleh penulis Injil Matius. Ya, di sini orang-orang Majus dari timur. Jadi orang-orang Majus, sekali lagi, ini bukan cuma 3 orang atau bukan 1 orang, ya, tetapi ini adalah sekumpulan, segerombolan orang yang banyak dari timur. Orang-orang yang biasa kita kenal sebagai orang-orang yang cerdik cendekia, orang-orang yang ahli perbintangan, orang-orang yang punya posisi, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang biasa meneliti yaitu tentang bintang-bintang.
Ya. Yang ini jadi keras itu. Ya, oke. Yang meneliti bintang-bintang. Ya. Dan kita perhatikan mereka datang ya ke Yerusalem. Nah, ada beberapa hal yang coba kita akan pelajari, lihat saat pagi hari ini ya. Kita sudah biasa ya membaca, atau juga biasa juga kalau kita di gereja-gereja ada juga yang menggambarkan drama-drama tentang orang Majus datang dari timur. Tapi mari coba kita lihat lebih jauh, atau menggali lebih dalam siapa atau apa yang kita bisa lihat dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini. Nah, tadi saya sudah katakan, mereka adalah orang-orang ahli perbintangan yang menyelidiki tentang bintang-bintang, ya, yang menyelidiki tentang bintang-bintang. Nah, kalau mereka menyelidiki kan berarti artinya mereka itu sedang menanti atau mengharapkan ada bintang yang akan lain daripada yang lain gitu. Ya, kan pasti mereka sudah lihat ada begitu banyak bintang-bintang. Ya, bintang yang mengeluarkan cahayanya. Kita tahu juga matahari itu adalah salah satu bintang. Ya, ada banyak bintang-bintang itu. Tetapi waktu mereka mungkin punya selidik, kok bintang ini belum nongol. Bintang timur yang gilang gemilang ini yang menandakan lahirnya Mesias ini kok belum muncul. Nah, tentunya kita akan bertanya, orang-orang yang lebih bintang, dari mana mereka diberitahu? Siapa yang beritahu mereka bahwa akan datang bintang yang lain daripada yang lain? Nah, tentunya kan ada yang memberi informasi kepada mereka, ya. Tentunya ada yang kasih tahu kepada mereka gitu loh. Ini akan datang lahir bintang, bintang timur, Mesias, juru selamat, dan itulah nubuatan firman Tuhan. Tapi sekarang orang-orang cerdik-cerdik ya, kalau kita lihat, mereka ini bukan orang-orang Yahudi. Mereka itu bukan orang-orang yang kepada mereka dinubuatkan firman Tuhan bahwa akan datang Mesias, ya. Tetapi mereka itu datangnya dari mana? Mereka ini datangnya dari negeri timur itu negeri Kasdim atau Babel. Ya, Babel, kerajaan Babel pada waktu itu, pada masa itu. Nah, jadi mereka bukan latar belakang orang-orang percaya yang sudah diberitahu seperti misalnya orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi pasti paham, ngerti. Jadi itu yang mereka harapkan. Karena di kitab Taurat, di kitab para nabi, itu sudah diberitahukan kepada mereka. Nanti Mesias akan datang. Ya, perjanjian pertama datangnya Mesias, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Sesudah itu nanti terus disampaikan kepada mereka, dan itu mereka berharap datang. Mereka tahu. Tapi orang-orang ini dari mana mereka tahu? Siapa beritahu mereka? Ya, mereka bukan latar belakang orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang dari Kasdim, orang-orang kerajaan Babel. Loh, tentulah, ya, mungkin berdasarkan latar belakang mereka, keilmuan mereka, ya pasti kita tahu bahwa berdasarkan latar belakang keilmuan mereka itu ada seorang yang memberitahu. Sehingga mereka jadi sekarang menyelidiki kapan bintang itu lahir. Ya, kalau kita lihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita tahu ini masanya menyelidiki sampai ambil sebuah kesimpulan itu bukan 1 tahun 2 tahun. Ya, kalau dihitung itu bisa sampai ratusan tahun. Ya, masa antara sesudah perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada masa kosong, yaitu 400 tahun lamanya. Bisa saja mungkin sebelum itu. Jadi ini ratusan tahun mereka teliti, ya, sampai akhirnya muncul. Nah, kita akan melihat, ya, dari mana mereka bisa tahu siapa yang memberitahu akan datangnya Mesias. Nah, ini juga bagi setiap kehidupan kita, ya, saat akhirnya. Nanti coba kita lihat, kita akan sejenak belajar firman Tuhan. Kita akan lihat, yaitu mundur ke kitab Daniel. Nah, kita tahu karena mereka berasal dari negeri timur, dan menurut catatan Alkitab penuntun, dan ada banyak juga catatan yang lainnya, bahwa mereka ini dari negeri Kasdim, negeri Babel. Nah, coba kita lihat, ayo, mari kita kita akan bacakan kitab Daniel pasal yang kedua, ayat 46 sampai 48. Kitab Daniel pasal yang kedua, ayat 46 sampai ayat yang ke-48. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Ayat 47. Berkata raja kepada Daniel, sesungguhnya lah
Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah mendapat menyingkapkan rahasia itu. 48. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Nah, perhatikan. Menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Siapa itu? Itu adalah seorang yang bernama Daniel. Saya sendiri mengambil kesimpulan, ya, bahwa Daniel ini menjadi seorang yang kepala bijaksana, seorang yang 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu yang ada di Babel pada hari itu. Raja Nebukadnezar mimpi, tidak tahu mimpinya apa, apalagi artinya. Semua orang-orang berilmu pada bingung semua. Dikumpulkan semua ahli-ahli. Kasih tahu kepada saya semalam mimpi, tapi saya tidak tahu mimpi saya itu apa. Kasih tahu mimpinya aja juga artinya. Semua orang pada bingung. Orang-orang berilmu pada bingung. Raja, kasih tahu mimpimu, nanti kami artikan. Ya, tapi raja juga bingung, nggak tahu. Ya. Tapi didapati, saudara dikasih oleh Tuhan, maka akan dimusnahkan pada hari itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdik-cerdikia. Dan Daniel dan teman-temannya terancam. Daniel itu siapa? Orang muda. Daniel itu siapa? Kalau kita lihat dia dibawa ke Babel, itu adalah seorang muda. Seorang muda tetapi punya integritas yang luar biasa. Seorang muda yang luar biasa. Seorang muda yang saya sampaikan, di depan mata dia, itu kaum keluarganya dihancurkan oleh Babel. Ya, Raja Nebukadnezar pada hari itu. Di depan mata dia, itu kota Yerusalem diruntuhkan. Tembok-temboknya dibakar. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, Daniel dan teman-temannya dibawa ke Babel sana. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, ketika dia mengabdi di Babel sana, kita perhatikan, tidak ada kebencian tuh sama sekali buat orang yang memusnahkan Yerusalem, yang membakar kota sucinya. Terus habis itu apa lagi? Yang meruntuhkan itunya. Nggak ada sama sekali. Bahkan waktu dia dipercaya untuk ada ya di kerajaan Babel, dia mengabdi dengan sepenuh hatinya. Terus sesudah itu apa? Saudara kita perhatikan, ya, waktu raja mimpi dan tidak tahu. Sekarang Daniel berkata, ya, ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Ya, dan saya akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberitahu mimpi Tuhanku dan juga maknanya. Lalu dinyatakan kepada Daniel dalam sebuah penglihatan. Oh, mimpinya Nebukadnezar ini seperti ini. Akan ada muncul kerajaan 4 yang besar artinya. Ya, mulai dari nanti kerajaan Babel itu Nebukadnezar. Habis itu kerajaan Media Persia. Habis itu kerajaan apa lagi? Kerajaan Yunani, Alexander the Great. Habis itu muncul apa lagi? Kerajaan Roma. Dan nanti yang terakhir muncul kerajaan yang akan menggoncangkan semua, itulah Mesias, kerajaan yang tidak tergoncang. Itu dinubuatkan. Dan Daniel beritahu. Dan saudara, kita perhatikan. Sesudah Daniel memberitahu mimpi Nebukadnezar, ya, dan artinya sekarang Daniel orang muda ini diangkat menjadi kepala orang bijaksana. Dianugerahi posisi yang luar biasa kepada dia. Dianugerahkan sebuah posisi, yaitu dia menjadi kepala orang berilmu, kepala orang bijaksana. Pada hari itu dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ketika dia menjadi kepala orang berilmu, bijaksana kepada orang-orang kastim pada hari itu, maka saya bisa sampaikan, Daniel sebagai orang percaya, Daniel sebagai orang yang punya Tuhannya, pasti dia yang memberitahu kepada orang-orang yang berilmu itu tentang akan datangnya bintang timur yang hilang gemilang, yaitu Yesus Kristus. Jadi Daniel mulai sampaikan kepadanya, karena dia yang diangkat. Jadi pada waktu mungkin dia memberi nasihat, masukan, ya, dia memberi misalnya nasihat-nasihat rohani. Dia mulai ajarkan juga tentang iman. Dia mulai sampaikan juga tentang apa? Tentang pribadi Yesus Kristus. Dia mulai sampaikan juga nanti akan datang Mesias, akan datang Juru Selamat, akan datang bintang yang lain daripada yang lain. Jadi posisi yang Tuhan berikan kepada Daniel sebagai orang yang punya, orang berilmu, sebagai orang yang punya pengaruh, dia gunakan untuk suarakan kebenaran. Dia gunakan untuk apa? Suarakan, kasih tahu tentang Mesias, kasih tahu tentang keselamatan, kasih tahu tentang ini, ya, kepada orang-orang yang ada pada hari itu, orang-orang bijaksana. Sehingga orang-orang bijaksana itu, ya, mulai meneliti
Kapan bintang itu muncul? Kapan dia datang? Karena sudah disampaikan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Natal ini juga berbicara kita yang sudah diselamatkan juga ini. Saya dan saudara yang sudah diselamatkan ini. Ya, apakah kita diselamatkan dengan cara Tuhan? Dan berita itu juga bagi setiap kehidupan kita juga. Menjadi tanggung jawab kita juga untuk beritakan tentang keselamatan itu juga. Message itu di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita. Ya, karena kita tahu apa? Setiap benih yang saudara tabur, ya, berapa tahun ke depan, orang-orang yang kita taburi benih itu, ya, bisa saja oleh anugerah Tuhan, mereka akan menerima keselamatan. Ya, jadi dia digunakan dengan baik. Dan inilah bagi setiap kehidupan kita juga yang ada pada hari ini. Setiap apapun yang saudara dianugerahkan oleh Tuhan, di manakah, di pendidikan kah, di tempat kerja kita, ya, di keluarga kita, di masyarakat, supaya orang melihat Kristus dan memuliakan. Ya, melalui misalnya apa? Pasti juga melalui, tidak hanya melalui perkataan Daniel, tetapi juga melalui hidupnya itu, integritas hidupnya. Bekerja dengan sepenuh hati. Bahkan apa? Tidak menyimpan amarah, dendam terhadap kerajaan di mana dia mengabdi. Ini luar biasa. Seorang muda yang saya katakan, di depan mata dia sanak saudaranya itu ditawan, dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Daniel salah satu orang muda pada hari itu. Umurnya masih muda. Ya, tetapi di depan mata dia sedemikian dihancurkan, ya, dihancurkan tembok Yerusalem. Terus habis itu apa lagi? Sanak saudaranya, ya, dibunuh, tapi saudara dikasih oleh Tuhan. Dia tidak menunjukkan untuk kebencian terhadap orang-orang itu, terhadap Nebukadnezar. Ya, bisa saja pada hari itu waktu dia diangkat menjadi kepala, dia akan menjadi kepala orang bijaksana. Wah, ini waktunya nih, masanya saya kasih balas dendam ini buat Nebukadnezar. Tapi dia tidak melakukan itu. Nah, itu juga setiap kehidupan kita orang percaya. Ya, jadi Kristus juga datang. Bukan kita tahu salah satu peristiwa di atas kayu salib, Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang-orang menganiaya dia, orang-orang, ya, mencambuk, ya, cambuk Romawi, duri, mahkota duri, tetapi dia tidak, ya, membalas dendam kepada mereka. Tapi justru dia mengampuni. Dan integritas pekerjaannya itu, ya, saudara kasih Tuhan, pengabdiannya luar biasa. Saudara, dengan pengabdiannya luar biasa, saudara, makin diangkat, makin diberkati, makin dipromosi oleh Tuhan. Saya percaya setiap kehidupan kita pada hari ini, kalau saudara bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur, saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin saja kita dihambat oleh tempat di mana saudara berada, tapi cara Tuhan akan mulai mengangkat setiap kehidupan kita, kehidupan saudara. Ya. Orang lain boleh menutup jalan dengan cara, tapi Tuhan mulai akan angkat. Berkati masa muda kita, masa depan saudara, pekerjaan saudara. Ya. Kenapa saudara dikasih? Ini kita ini orang-orang percaya yang Yesus sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Masa kan soal yang secara jasmani itu, kalau kita melakukan bagian kita gitu, masa Tuhan tidak berperkara dengan setiap kehidupan saudara? Amin. Haleluya. Loh, ini kita akan masuki tahun 2002 dengan satu harapan yang besar gitu. Ya, lakukan saja tanggung jawab kita seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dan pada saat yang bersamaan supaya orang bisa melihat perbuatan, melihat kehidupan kita, bahwa orang percaya ini si A, si B sekalipun, ya, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sukar, sekalipun tetapi dia tetap menunjukkan sebuah kualitas pengabdian yang luar biasa, kualitas pekerjaan, kualitas ini dengan luar biasa. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, percayalah. Saya yakin, terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan berperkara dengan setiap kehidupan saudara, dan Tuhan mulai mengangkat setiap kehidupanmu. Mulai mengangkat engkau lebih dan lebih lagi. Ya, anugerah sesuatu yang lebih, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Daniel. Coba kita perhatikan. Makin saudara-saudara, ketika Tuhan membukakan rahasia kepada dia, dia diberitahukan apa adanya. Dia sampaikan. Lalu dia semakin dipercaya. Ketika dari kerajaan Babel berpindah ke kerajaan Media Persia, saudara, ada orang-orang yang coba mencari jalan supaya menjatuhkan Daniel. Waduh, kita tidak jumpai Daniel ini. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang kita jumpai dalam hal ininya. Ya, semua kualitas pekerjaannya bagus, ininya bagus, pengabdiannya bagus. Ya, hanya satu yang kita bisa jumpai dalam hal pengabdiannya kepada Tuhan, itu saja. Saudara, kita perhatikan, sekalipun berpindah dari kerajaan Babel ke kerajaan Media Persia, tetapi Daniel itu tetap dipercaya oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Daniel, semakin Tuhan juga mempercayakan dengan apa? Dengan isi hati Tuhan, dengan firman Tuhan kepada dia, untuk mulai disampaikan tentang apa yang akan terjadi di waktu yang ke depan. Loh, ini kan, kenapa dilihat seperti itu? Karena ini loh, kualitas hidup pengabdian
Daniel. Saya percaya, yakin juga saudara, ya semua kita yang ada pada hari ini, masakan Tuhan tidak akan berperkara, bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Ya, akan ada lagi misalnya penyataan Tuhan yang lebih kepada setiap kehidupan saudara. Kasih karunia Tuhan yang lebih kepada kehidupan kita, kepada kehidupan saudara, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kah, di dalam pendidikan, di dalam usaha, dalam rumah tangga kita, dan di dalam segala hal. Kenapa? Kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Daniel. Dan kalau kita melihat kepada ini, bagaimana melalui hidupnya sehingga orang-orang Majus itu bisa datang kepada Tuhan. Jadi nama Kristus dipermuliakan. Ya, nama Kristus dimuliakan. Puji Tuhan. Mari kita kembali ke Injil Matius. Jadi orang-orang Majus ini, mereka bisa datang karena ada yang memberitahukan, menyampaikan. Dan saya bisa katakan kepada setiap kehidupan kita, sampaikan bahwa siapa yang memberitahu itu? Ya, ratusan tahun sebelumnya ada seorang yang bernama Daniel, ya, yang menyuarakan, yang menyampaikan, menaburkan benih firman Tuhan. Ya, kita percaya, kita yakin juga. Saya mendengar ada begitu banyak kesaksian cerita bahwa, ya, orang mengatakan bahwa saya itu bisa percaya karena ada yang menyampaikan kepada saya, ya, tentang Injil firman Tuhan. Pada waktu disampaikan saya belum mengambil keputusan, tetapi berjalannya waktu saya bisa ambil keputusan dan saya bisa percaya kepada Tuhan. Benih firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Boleh disuarakan, disampaikan firman Tuhan. Ya, oke. Mari kita lihat yang berikutnya. Tadi kasih oleh Tuhan. Jadi saya akan bacakan lagi Injil Matius pasal yang kedua. Ya, ayat pasal 2 ayat 1 sampai yang kedua lagi. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Nah, berikutnya, setelah mereka teliti, mereka tahu bintang itu sudah muncul. Jadi bintang itu mereka lihat dan teliti. Wah, ini yang seperti disampaikan kepada kita. Ayo, kita sekarang menuju kemana tempat dia berada, di mana Yesus berada, di mana Mesias dilahirkan. Ya, kami telah melihat bintangnya di timur. Jadi di negeri mereka, di tempat mereka, di mana itu? Di negeri yang jauh. Mereka akan menuju kemana? Ke Bethlehem. Di negeri mereka itu Babel. Babel sekarang itu adalah Irak. Ya, kalau pada hari itu berarti mereka berjalan menuju ke sana, menuju ke tanah Palestina, menuju ke Yerusalem, menuju ke Bethlehem. Nah, berjalannya ini, ya, kita tahu orang-orang pada waktu itu, pada masa itu, transportasinya belum seperti sekarang. Ya, belum nanti misalnya dalam hitungan jam bisa sampai, misalnya pakai pesawat atau juga pasti. Nah, bagaimana mereka berjalan pada hari itu untuk sampai ke sana? Sekarang bintang itu sudah lahir, Mesias sudah lahir, dan karena itu kita mau bawa persembahan kita, emas, kemenyan, dan mur. Kita memberikan persembahan kepada dia. Kita sudah diyakinkan, kita sudah diteliti, Yesus Juru Selamat itu telah lahir. Nah, sekarang kita mau datang sujud menyembah kepada dia. Kita bawa persembahan kita. Dan sekarang, ayo, mari kita berjalan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, berjalannya mereka itu, ya, kalau kita tahu, mereka berjalan sekali lagi, ini sebuah perjalanan. Dan mereka berjalan ini adalah dengan berjalan pakai kendaraan apa adanya. Ya, kalau kita tahu kendaraan atau yang mereka gunakan, transportasi mereka gunakan pada hari itu ya seperti di Timur Tengah. Mungkin saja pakai onta yang mereka jalan. Tetapi tetap berjalannya itu pelan-pelan. Berjalannya terus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, saya pernah sampaikan, nah, kalau kita lihat firman Tuhan, berapa lama mereka berjalan sehingga tiba di tempat tujuan. Ya, kita lihat sekarang ya. Kita baca di pasal yang kedua ayat yang ke-16. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ya,
Saudara, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu, anak yang berumur apa? Berumur 2 tahun ke bawah. Berarti apa? Orang-orang atau orang-orang yang ada di kerajaan pada hari itu, Herodes, mereka teliti orang Majus yang datang dari timur, berapa lama perjalanan mereka. Dan mereka mulai mengambil keputusan, kesimpulan. Dari itu mereka lihat anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Artinya apa? Orang-orang Majus ini berjalan untuk sampai berjumpa dengan Yesus, sampai ketemu dengan bintang itu yang sudah lahir. Itu perjalanannya memakan waktu kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun mereka harus berjalan. 2 tahun mereka harus menuju berjumpa kepada Sang Mesias. 2 tahun mereka harus sekarang berjumpa. Kita mau bawa persembahan kita. Mesias sudah lahir. Juru Selamat sudah lahir. Dia yang menjadi penebus dosa kita sudah lahir. Dan kita mau memberikan persembahan kita kepada dia. Sekarang, ayo kita berjalan. Mereka kasih Tuhan ini berjalan 2 tahun. Saya yakin setiap kehidupan kita belum pernah ada yang berjalan sampai 2 tahun. Ada yang sudah pernah berjalan sampai 2 tahun? Nggak ada. Di televisi pernah ditayangkan ada seorang yang touring ke pakai motor dia 7 bulan. Tapi belum 2 tahun. Pakai motor. Jadi pakai motor dia touring ke Timur Tengah sana. Ya, hanya untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, dia touring. Ya, jadi kita tahu kalau dia touring itu berarti kan dia harus apa yang dipersiapkan? Motornya harus fit. Di jalan 7 bulan ini. Terus habis itu apa lagi? Dia mesti siap juga apa? Untuk melewati setiap negara itu apa? Mesti ada cap-cap stempel. Cap itu visa. Kalau kita ke negara ASEAN itu visa on arrival, jadi nggak perlu pakai visa masuk. Begitu sampai nanti langsung dicap. Ya, berapa negara yang harus dilewati? Ya, terus itu apa yang dilakukan? Dia harus punya apa? Logistik yang banyak. Nah, berapa banyak bensin motor yang dihabiskan? 7 bulan perjalanan. Ya. Kalau 7 bulan berapa banyak yang dihabiskan? Terus berapa kali servis motor? Terus apa lagi? Ya, terus kekuatannya dia lagi dan seterusnya 7 bulan. Ya, saya paling jauh kadang kalau naik motor misalnya dulu pernah paling jauh itu ke Babelan, kurang lebih pergi pulang berapa tuh hampir 6 jam. Ya, itu aja sudah luar biasa, lumayan. Jadi belum pernah sampai berhari-hari begitu. Ini pakai motor, tapi orang itu pada hari itu mereka itu pakai onta, pakai perjalanan yang seperti itu. Nah, jadi kita bisa berkata, berapa banyak harga yang harus mereka bayar, harus mereka korbankan hanya untuk berjumpa dengan Yesus Kristus, hanya untuk berjumpa dengan Sang Penebus dosa, Juru Selamat manusia. Terus habis itu apa lagi? Ini korban yang harus mereka korbankan, ya, logistik mereka, ya. Terus habis itu apa lagi? Waktu mereka yang mereka korban. Belum apa lagi? Tenaga mereka. Saya katakan, mungkin saja di tengah perjalanan, aduh kayaknya ini logistik kita sudah mau habis. Saya sampaikan ya, ini makanan seperti apa yang mereka punya itu supaya 2 tahun nggak habis-habis. Tidak mungkin bawa sayur-sayuran untuk buah-buahan ya. Pasti 1 hari 2 hari langsung apa punya. Apa makanan yang 2 tahun bisa bertahan? Kita nggak pernah tahu. Nanti kita tanya sama orang-orang Majus. Ya, jadi makanan yang supaya mereka tetap bertahan, survive di tengah perjalanan. Ya, mereka kasih oleh Tuhan. Jadi ini bercerita ini, kalau kita lihat orang Majus ini, itulah harga yang korban yang mereka korbankan hanya untuk mau berjumpa dengan Mesias. Dan itu juga berbicara tentang apa? Yesus yang datang mengosongkan dirinya, berkorban untuk saya dan saudara. Dan sampai nanti puncaknya pada Paskah, kematian dan kebangkitan juga. Itu nyawa dikorbankan untuk saya dan saudara, untuk keselamatan juga. Kalau kita tanya pada hari ini, berapa banyak yang kita sudah korbankan untuk Tuhan? Waktu saudara untuk Tuhan, ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi Natal juga kita lihat, ini berbicara tentang apa? Mari kita melihat orang-orang ini mengorbankan apa yang ada kepada mereka, waktu mereka, tenaga mereka, ya. Bahkan mereka apa lagi? Posisinya, pangkatnya, kedudukannya rela ditanggalkan hanya untuk berjumpa dengan Mesias.
Dia ini raja segala raja. Kita tidak ada apa-apanya. We are nothing. Kita tidak ada apa-apanya. Sekarang kita mau berjumpa dengan dia. Kita mau memberikan persembahan kita kepadanya. Dan mereka berjumpa. Dan mereka mulai berjalan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi mereka rela untuk membayar harga. Setiap kehidupan kita juga ada pada hari ini. Saudara dikasih oleh Tuhan. Setiap harga yang saudara bayar untuk Tuhan. Pada Natal ini. Setiap harga juga sampai kepada berikutnya juga. Tuhan perhitungkan setiap harga yang saudara bayar. Setiap apa yang saudara korbankan. Nah, kita percaya sebagaimana firman Tuhan. Apa yang saudara korbankan. Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Untuk kerajaannya. Untuk bekerjanya. Tidak ada yang pernah sia-sia. Tetapi apa? Korban kita. Taburan saudara. Setiap korban yang saudara korbankan. Nanti bisa bertumbuh. Dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kita tahu. Sebagaimana firman Tuhan sampaikan. Katakan kepada kita. Ya. Ini yang saya katakan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Mungkin pada momen Natal ini, kalau seorang yang betul-betul mengorbankan hanya untuk Kristus, kita percaya dalam kedalaman hati saudara, Tuhan tahu, anakku semua yang pada hari ini yang kau korbankan. Ini hatimu, ini hidupmu yang kau korbankan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau dia berbicara juga tentang kami juga dan juga ada banyak yang kita luar biasa. Ketika kita mengorbankan, rela membayar harga sebagaimana yang Kristus lakukan. Saudara kasih Tuhan, saya percaya setiap taburan saudara tidak akan sia-sia. Amin. Saudara akan menubur. Jadi siapa yang menabur, siapa yang melakukannya, saudara akan menuai apa yang saudara tabur. Luar biasa, ini Alkitab katakan kepada kita. Dan saya sudah sampaikan bahwa Yesus mengatakan kalau benih itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia cuma satu benih. Tapi kalau jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia akan tumbuh dan menghasilkan banyak benih yang luar biasa. Kalau saudara juga rela pada peristiwa Natal ini, Tuhan, ini yang ada pada aku. Saudaraku, saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan melihat setiap harga yang saudara berikan. Korban apa yang saudara berikan, yang saudara lakukan. Waktu kah, tenaga kita, pikiran kita, bahkan mungkin juga harta kita sebagaimana orang Majus. Tidak akan pernah sia-sia. Dan setiap taburan kita sekali lagi, Alkitab mengatakan, tidak hanya akan saudara yang menuai, sampai kepada generasimu yang berikutnya. Anak cucu orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada sekalian perintahnya, menjadi anak cucu mereka yang gagah perkasa di atas bukit. Saudara pernah, mungkin kita tidak pernah mimpi suatu waktu ke depan, saudara dikasih oleh Tuhan, waktu yang akan datang, saudara apa yang saudara tabur itu, luar biasa gitu. Dan kami melihat sendiri saudara-saudara. Jadi kemarin semalam waktu kita adakan Natal, jadi sebelum peristiwa kita adakan Natal, ada orang yang tiba-tiba telepon, ya sudah saksikan, sampaikan juga, Pak, ada ini nggak, mau ini nggak, kami mau kasih barang-barang ini. Saya bilang oke, siap, kita pergi ambil gitu ya. Saudara ketika pergi ambil, saya pikir cuma barang-barang itu saja yang ini. Saudara, ibu itu mulai, pemilik rumah itu mulai, karena dia lagi mau pindah-pindah rumah gitu. Dia punya barang-barang banyak gitu. Tadinya tidak ingin kasih itu gitu. Tapi dia mulai kasih, udah kasih naik. Dan luar biasa. Mereka kasih oleh Tuhan sehingga bisa berlimpah-limpah. Saya bisa katakan kepada kita, saudara, kalau misalnya saudara yang pernah datang ke rumah kita, rata-rata semua banyak barang-barang di rumah itu hampir semuanya nggak ada yang dibeli. Semua dikasih orang. Tapi dikasih orangnya bukan yang kaleng-kaleng juga, yang bagus-bagus juga. Banyak kan itu adalah dikasih orang. Luar biasa. Kalau kita lihat Tuhan kita hanya melakukan yang sedikit seperti kenapa Tuhan demikian. Lagi waktu kami juga berapa tahun, mungkin tahun 2005 ya, waktu baru mulai pelayanan itu, ya kita korbankan apa yang ada kepada kita untuk Tuhan pekerjaan. Ya, pada hari itu susah benar-benar, sukar betul-betul pada hari itu kita mulai gitu. Kadang makan saja, mau ini saja, dan saya pernah saksikan juga, aduh rasa-rasanya ya betul-betul mengalami kesukaan. Tetapi saudara kasih oleh Tuhan, ketika kita juga terus berjalan maju, kita lakukan, kita korbankan apa yang ada pada kita, berjalannya waktu, saudara kasih, kita melihat dan terheran-heran. Dari Natal ke Natal, dari 2005 sampai 2021, kurang lebih sekitar 16 tahun. Jadi sudah 16 kali Natal tuh. Nah sekarang saya kasih tahu kepada kita, di Natal 2021 atau juga dari tahun 2020, 2021 dan berikutnya, Natal berbicara tentang orang Majus yang berkorban. Bahkan juga Natal itu sendiri, Yesus itu sendiri, dia mengorban, dia berkorban, berinkarnasi menjadi manusia. Di kitab Filipi mengatakan bahwa dia rela mengosongkan dirinya.
menjadi hamba, menjadi sama seperti itu. Lalu apa? Dia mengorbankan semua apa yang ada pada dia untuk keselamatan kita. Ini juga berbicara gitu. Saudara-saudara, setiap harga yang saudara bayar untuk Tuhan, untuk pekerjaannya, bahkan melalui ini, tidak akan pernah sia-sia. Tapi saudara-saudara, dari Natal ke Natal, dari 2021, 2022, berikutnya sampai Natal ke Natal saya sampaikan, sampai pada kali yang kedua kedatangannya dia, saudara akan melihat itu. Apa yang kita tabur, apa yang saudara tabur, tidak akan pernah sia-sia. Tapi saudara akan menuai dengan saudara-saudara itu. Ya, di tempat di mana Tuhan bawa, di tempat di mana Tuhan izinkan saya dan saudara merantau pada hari, tetapi di tempat tersebut Tuhan akan berkati setiap kehidupan saudara. Haleluya, amin. Tuhan akan berkati apa saudara. Jadi kalau misalnya pada hari ini saudara diizinkan Tuhan, aku pekerjaanku pada hari ini terima, jalankan, kerjakan. Mari kita contoh Daniel, yuk. Kerja saya, lakukan saya. Kalau engkau juga diizinkan Tuhan juga berkorban apa yang ada padamu, lakukan. Saya percaya ini ke depan berjalannya waktu, saudara akan melihat gitu. Ya, di tanah rantau Tuhan izinkan kita bawa, tetapi menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Oh, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan gitu loh. Sehingga menjadi kesaksian juga. Orang percaya itu si A, si B dan seterusnya. Dia diizinkan oleh Tuhan datang di tempat ini dan membawa nama Tuhan, membawa berkat Natal, membawa dia sebagai orang percaya, dan dia lakukan segenap kebenaran firman Tuhan. Waktu dia melakukan itu, lihat dia. Karena yang dikasih oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, ini orang Majus, dia mengorbankan apa yang ada kepada mereka. Membayar, rela berkorban. Hanya untuk berjumpa. Nah, kita lihat berikutnya. Mungkin di tengah perjalanan, kita lihat ya saudara-saudara. Ini, tadi yang kita baca, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi bintang itu saya katakan, itu bintang itu muncul di tempat mereka. Ya, di tempat mereka sekali muncul. Sesudah itu waktu mereka mengambil keputusan untuk berjalan, bintang itu nggak muncul. Jadi seolah-olah kalau kita perhatikan, nah mari coba kita saya bacakan lagi dari yang tadi kita baca di ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 di sana. Ya, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Dan ayat ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Jadi sekarang ini waktu mereka berjalan dari tempat mereka, bintang itu hanya muncul satu kali di tempat mereka di timur, di negeri Babel. Waktu dalam perjalanan bintang itu nggak muncul. Jadi kurang lebih 2 tahun mereka berjalan, sepertinya tuntunan itu hilang. Sepertinya apa? Tuhan atau bintang itu tidak tampak kepada mereka. Nanti muncul lagi waktu di Yerusalem, di Bethlehem. Jadi dalam perjalanan itu, seseorang yang dikasih oleh Tuhan, ini sepertinya seolah-olah ini dalam perjalanan mereka ini tidak ada tuntunan. Ya, tidak ada tuntunan kepada mereka. Tetapi oleh karena sudah diyakinkan dengan kuat bahwa Mesias sudah lahir, maka mereka tetap berjalan. Mereka tetap menuju ke sana. Seseorang yang dikasih oleh Tuhan, setiap kehidupan kita juga pada hari. Terkadang mungkin dalam perjalanan setiap kehidupan kita, rasa-rasanya mungkin Tuhan, aku kok sepertinya doaku, sepertinya pada hari ini belum dijawab. Aku sepertinya sudah bersuruh ini kok belum ada jawaban, belum ada ini. Saudara kasih oleh Tuhan, semua kita nggak ada Yesus sudah lahir gitu. Jangan sampai oleh karena kita merasa seperti itu lalu mengatakan, Tuhan sepertinya Engkau tidak mendengar doaku. Saudaraku, Tuhan tetap mendengar setiap seruan doa kita. Justru pada kondisi itu, pada saat itu tetap mengatakan, aku tetap yakin dan yakin sepenuhnya kepada Dia, bahwa Dia Sang Mesias, ya, Yesus Kristus, Juru Selamat yang sudah lahir, dan aku sudah diyakinkan, aku percaya, ya, Dia tetap ada bagi kehidupan saya. Mari kita lihat ya di Injil Lukas. Ya, kita baca ayat yang berikutnya ya, ayat yang kita baca Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengontakkan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya.
Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, dan seterusnya. Ya, ada sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu, mencari Tuhan dengan apa? Dengan terus konsisten, dengan terus datang kepada Dia, dengan terus mengatakan, Tuhan, sebagaimana seorang janda ini, ya, yang datang kepada hakim yang lalim, yang menegaskan untuk dia terus berdoa, untuk dia terus mencari. Nah, kehidupan kita juga orang percaya juga seperti itu. Pada peristiwa Natal ini 2021, mungkin saudara-saudara mengatakan, aku punya doa buat keluargaku, aku punya doa buat ini, kok belum ada jawaban? Tetapi bukan berarti saudara mundur. Aku percaya aku akan terus maju. 2021 mungkin belum ada jawaban, tapi aku percaya dengan konsistennya terus datang berdoa, terus mencari Tuhan, terus mencari Dia, terus mengetok pintu Dia, maka aku percaya Tuhan mendengar setiap seruan doaku, dan waktunya Tuhan mulai menjawab itu. Apa yang menjadi doa kita pada hari ini? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi kerinduan setiap kehidupan kita? Ya, kita percaya nih, dengan kita terus berseru kepada Tuhan. Tuhan, mungkin kita berkata, Tuhan, saya pada hari ini lagi bergumul untuk pekerjaan yang lebih baik. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, percayalah, yakin. Ya, mungkin pada hari ini sepertinya mungkin belum, tapi kita percaya berjalannya waktu ke depan. Dengan saudara berdoa dengan tidak berkeputusan, berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini menjadi doaku, ini menjadi seruanku kepadamu. Ini menjadi kerinduanku untuk pekerjaan yang lebih baik. Untuk ini Tuhan, aku juga berdoa buat keluargaku. Aku berdoa, kami berdoa buat ini Tuhan. Dan seterusnya, kita percaya masanya, waktunya segera Tuhan menolong, membuka jalan bagi setiap kehidupan kita. Karena Yesus mengatakan bahwa Dia tidak akan mengulur waktu untuk menjawab setiap kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, apa menjadi harapan saudara pada hari ini? Doa kita, doa di Natal ini. Tuhan, ini hidupku yang kami persembahkan kepada. Dan ini juga menjadi doa saya. Doa secara pribadi. Ya. Doa di mana saudara? Doa untuk pendidikanku, doa untuk pekerjaanku, doa untuk apa? Doa untuk keluarga. Mungkin kita punya keluarga, apa? Sanak saudara kita yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita punya ini dan seterusnya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan saudara mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan mulai sampaikan kepada Tuhan. Tuhan menjawab setiap seruan doa. Jadi Natal yang kita pelajari melalui orang Majus ini, kita diajarkan apa saudara? Jadi ada 3 hal yang kita bisa lihat pada hari ini. Natal itu berbicara orang-orang yang rela mengorbankan apa yang ada kepadanya. Dan Natal itu sendiri, Yesus itu sendiri, Dia mengorbankan hidupnya bagi saya dan saudara. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang Majus dari timur ini, mereka bisa tahu tentang bintang yang gilang gemilang yang muncul itu. Kenapa? Karena ada yang memberitahu mereka. Dan itulah orang bijaksana, yaitu Daniel, yang memberitahu kepada mereka. Ya, sehingga mereka bisa tahu tentang bintang yang akan lahir itu. Dan itu artinya juga bagi kehidupan kita pada hari ini. Ini tugas kita, tanggung jawab kita, dimanapun saudara berada. Haruslah kita juga terus menyatakan tentang Kristus melalui kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai mungkin di tanah rantau oleh karena godaan apa? Godaan materi, godaan apa lagi? Ya, godaan mungkin ada godaan berbagai macam godaan yang ada, godaan materi, godaan ekonomi, habis itu godaan mungkin juga godaan yang iming-iming yang lainnya, sehingga apa? Kita mulai tanggalkan iman kita. Saudara, kami pernah beberapa kali pelayanan ke Malaysia. Waktu itu kita layani, ada seorang juga yang orang Indonesia yang pergi kerja di sana. Ya, saya tidak tahu apakah mungkin karena godaan materi atau godaan juga ini, dan akhirnya apa? Dia rela menggadaikan imannya dan dia menikah dengan orang yang tidak seiman. Akhirnya apa? Dia sudah tidak beribadah lagi, sudah tinggalkan umat Tuhan, sudah tinggalkan dia. Hanya karena apa? Hanya karena godaannya seperti itu. Pada hari ini kalau kita diperhadapkan, berapa banyak mungkin godaan-godaan yang datang yang mau apa? Untuk menggadaikan iman kita. Ya, tapi saudara dikasih oleh Tuhan ini. Dia bicara bagi setiap kehidupan kita itu. Ya, melalui kehidupan kita, nama Kristus harus dipenuhi. Saya percaya ini sekali lagi saudara, bersyukur. Ya, masa Tuhan tidak mendengar setiap apa menjadi doa kita, seruan kita kepada Tuhan. Ini berita Natal yang datang kepada kita. Tuhan menjawab doa kita. Itulah harapan juga yang diharapkan oleh orang-orang di dalam perjanjian lama. Datangnya Mesias. Dan sekarang pada momen ini di Injil Matius mengatakan dia sudah lahir, dia sudah datang. Dan sekarang harapan mereka menjadi nyata. Sekian waktu lamanya mereka nantikan. Mulai dari zaman Musa di kitab Kejadian. Ya, mereka menantikan datangnya Mesias.
Ya, tapi nanti sesudah itu berapa ribu tahun berikutnya baru dia datang. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya saudara, harapan kita setiap doa saudara ini, waktunya Tuhan segera turunkan. Tetap kuatkan hati saudara kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita renungkan sejenak firman Tuhan saat pagi hari ini ya. Saya dan saudara sudah baca, pelajari, lihat bersama-sama. Tuhan, ini kami Tuhan. Pada momen Natal ini Tuhan, Kau datang berlahir, berinkarnasi, menjadi daging, menjadi sama seperti manusia, supaya kami diselamatkan. Orang-orang Majus datang dari timur. Mereka rela membayar harga untuk berjumpa dengan Mesias. Berjalan untuk mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, bahkan harta mereka, bahkan posisi mereka. Tetapi oleh karena sebuah keyakinan yang kuat akan datangnya, sudah lahirnya Mesias, dan karena itu aku harus berjumpa. Aku harus datang dan membawa persembahan. Dan berdasarkan keyakinan yang kuat kepada hal ini, mereka mulai datang dan rela untuk membayar harga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mesias Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu, dan dia sekarang ada di kerajaan surga berdoa bagi kita, dan kita merayakan pada hari. Dan itu juga berbicara setiap kehidupan kita.